Assalamualaikum Bu Elis. Waalaikumsalam. Mohon maaf Ibu telah mengganggu waktu Ibu dengan banyak rutinitas. Dengan kehadiran saya di sini, saya mohon izin kepada Ibu untuk melakukan wawancara Ibu. Monggo baik, alhamdulillah hari ini saya kebetulan bisa ya Mbak ya. Jadi kita bisa melaksanakan wawancara hari ini. Nggih. Monggo. Kalau boleh tahu Ibu selama menjadi kepala sekolah di sini sudah lama nggih Bu? Nggih. Saya di SD Pedulungan Kidul 01 kurang lebih sudah hampir 4 tahun. Cukup lama sekali nggih Ibu nggih. Mungkin ketika Ibu menjadi kepala sekolah di SD Pedurungan Kidul 01 itu bagaimana cara Ibu untuk mengatasi kasus-kasus yang mengenai dilema etika dan bujukan moral Ibu? Ya, untuk masalah di dilema etika dan bujukan moral Mbak yang ada di SD Pedurungan Kidul 01. Yang pertama itu saya membiasakan kepada semua warga sekolah, baik guru, wali murid maupun siswa yang ada di SD Pedurungan Kidul 01 untuk terbuka, untuk kita sering melakukan semacam forum grup diskusi, semacam komunikasi yang intens begitu, terutama dengan guru-guru saya. Jadi untuk itu sebagai wahana agar meminimal untuk kegiatan yang berhubungan dengan dilema etika dan bujukan moral. Jadi kita meminimalisir kejadian itu dulu, yang pertama itu. Yang kedua, yang namanya terkadang itu sudah kita minimkan, kita sudah komunikasi aktif, kita sudah sering diskusi seperti itu, tapi tetap namanya juga hidup, tetap ada masalah begitu lah. Kalau memang ada masalah dan terjadi begitu, yang pertama saya selalu itu juga saya cari sumber akar masalahnya terlebih dahulu, baru nanti kalau akar masalahnya sudah bisa kita selesaikan atau kita ketahui, baru nanti kita akan berembuk bagaimana baiknya gitu. Bagaimana baiknya, terus apalagi yang berhubungan dengan etika ya Mbak dan moral, karena sekarang itu kan karakter penting sekali untuk anak-anak begitu. Jadi seperti itu. Setelah saya meminimalisir tadi untuk tidak ada kejadian, yang kedua kalau memang terpaksa ada kejadian, saya itu tadi saya cari akar masalahnya, terus setelah itu saya panggil, terus nanti kita diskusi untuk menyelesaikan dari permasalahan tersebut. Kita nanti juga dalam penyelesaian masalah tersebut juga kita pilih-pilih dulu masalah yang harus kita selesaikan segera, urgent begitu sifatnya, atau masalah yang memang tidak harus selesai saat itu juga. Jadi kita prioritaskan yang harus selesai saat itu juga. Wah, luar biasa sekali Ibu dalam mengidentifikasi suatu masalah, sangat komplit dan lengkap sekali Ibu. Saya semakin terinspirasi Ibu untuk belajar lebih banyak mengenai cara-cara mengambil keputusan berdasarkan nilai kebajikan Ibu sebagai seorang pemimpin Ibu. Baiklah Ibu, apakah ada langkah-langkah khusus yang harus dilakukan Ibu dalam mengambil keputusan yang menggunakan nilai-nilai kebajikan dalam mengatasi dilema etika dan bujukan moral itu? Untuk langkah-langkah khususnya itu tadi yang sudah saya ceritakan. Jadi saya akan pertama itu akar masalahnya harus kita ketahui dulu. Karena kalau kita tidak tahu akar masalahnya, tiba-tiba kita terkadang kan kepala sekolah itu dapat informasi dari guru lah. Sedangkan informasi itu kan harus kita cari benar atau tidaknya. Misalnya ada dua kubu, guru satu, guru dua, ataupun guru dengan siswa. Kita tetap cari guru satu, guru dua, guru dan siswanya. Jadi yang ada di masalah tersebut kita cari dulu. Kita mendengarkan dari dua belah pihak ya. Jadi kita tidak informasi langsung kita tangani begitu, tidak. Tapi kita lebih itu mencari akar masalahnya dulu, terus kita berbincang kenapa sih kok
bisa terjadi begini lah, kita Oke. ngobrol dulu dengan kedua belah yang mempunyai masalah itu tadi, Oke. baru nanti yuk kita rembukan bareng-bareng Oke. bagaimana baiknya. Ini Oke. bisa diselesaikan dengan baik sekali Oke. ini juga atau bagaimana lah, itu seperti itu yang pengambilan keputusan saya. Jadi bukan pengambilan keputusan saya secara sepihak, tapi saya lebih mendengarkan atau lebih menerima masukan dari pemasalah-pemasalahnya tadi ya. Jadi kalau kita sebut korban ya dari yang bermasalah tadi begitu. Wah, semakin kesini saya semakin tertarik Ibu untuk bertanya lebih dalam gitu, karena luar biasa sekali ini Bu Elis, kompetensinya di bidang kepemimpinan ini sangat luar biasa sekali menurut saya. Baik Ibu, bolehkah saya bertanya bagaimana cara Ibu menyelesaikan kasus dalam penyelesaian dilema etika ini? Apakah diselesaikan secara langsung atau membutuhkan penjadwalan khusus Ibu? Kalau untuk menyelesaikan masalah itu tadi saya akan memilih, mengidentifikasi masalah ini perlu enggak langsung saya tangani. Kalau memang harus saya memutuskan dan masalah ini urgent ya, langsung saya laksanakan. Tapi kalau memang bisa saya tunda dalam arti tidak harus sekarang. Ternyata informasi yang masuk ke saya itu belum lengkap. Kan saya harus melengkapi informasi ya untuk memutuskan sesuatu, kan tidak bisa secara sepihak begitu. Belum lengkap lah, itu saya juga perlu penjadwalan. Jadi tergantung dari permasalahannya sendiri itu. Pasti saya akan mengidentifikasinya. Jadi perlu langsung atau bisa saya, atau bahkan mungkin bukan bisa ya, tapi lebih ke memang harusnya tidak sekarang tapi ditunda begitu, karena yaitu tadi belum mendapatkan bukti-bukti yang kuat semacam itu. Wah, strategi yang panjenengan gunakan sungguh luar biasa sekali Ibu. Menurut Ibu, siapa saja yang selalu mendukung atau faktor-faktor pendukung selama Ibu mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan dalam dilema etika dan bujukan moral Ibu? Baik, untuk yang selalu mendukung itu kalau saya tergantung permasalahannya ya. Tadi kita dengan siapa? Kalau misalnya guru dengan guru ya pastinya guru tersebut ya. Tapi saya yakin keputusan yang saya berikan itu tidak berat sebelah begitu ya. Yang saya perhatikan itu. Jadi keputusan yang saya ambil itu tadi tidak berat sebelah, terus menerima masukan dari berbagai pihak begitu, baru nanti saya memutuskan. Jadi tidak langsung saya putuskan, tetapi saya pasti akan mencari informasi sebanyak-banyaknya, data-data sebanyak-banyaknya, dan baru nanti saya mengambil keputusan. Wah, ini sesuai dengan nilai kebenaran dan keadilan ya Bu. Baiklah Ibu, untuk kedepannya komitmen apa yang akan dilakukan Ibu dalam mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebijakan Ibu? Kalau komitmen berarti kan harus bersama ya. Nah itu tadi seperti yang awal saya informasikan bahwa keputusan yang saya ambil pasti saya akan melibatkan banyak orang dalam itu, terutama misalnya guru-guru senior begitu. Tadi seperti yang pertanyaan sebelumnya kan ya, guru senior itu di sini juga punya arti penting begitu untuk pada saat saya buntu nih nggak bisa menentukan lah, biasanya saya akan komunikasi dengan guru-guru yang sudah lama di sini, guru-guru senior begitu, biar mendapatkan informasi lebih untuk pengambilan keputusannya. Mantap. Wah, saya tambah semangat ini Ibu. Jadi tadi saya jadi tahu bagaimana cara mengidentifikasi, kemudian strategi yang harus saya lakukan, kemudian faktor pendukungnya apa saja. Tentunya Ibu selama melakukan hal ini itu banyak sekali tantangannya ya Ibu? Banyak sekali pasti itu ya, dari terkadang kita itu maunya saya, karena saya kepala sekolah muda kan maunya dibimbing yang senior nih, guru-gurunya dia. Tapi terkadang juga mendapat permasalahan juga, ternyata enggak match dengan saya, misalnya seperti itu.
Nah itu juga jadi permasalahan juga untuk saya gitu. Baiklah Ibu, apakah ada hikmah dari semuanya ini setelah mengambil keputusan yang bijaksana gitu, setelah mengalami atau menyelesaikan kasus ini Ibu? Setiap masalah pasti ada hikmah yang bisa kita ambil lah. Itu tadi kita harus selalu berpikir positif, selalu menganggap orang itu pokoknya baik dulu semuanya. Kita selalu berpikir positif terhadap semua orang, jadi nanti keputusan yang hikmahnya yaitu tadi keputusan yang akan saya ambil kalau saya selalu berpikir positif kan juga nanti keputusannya juga lebih baik begitu. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi kita lebih banyak mendengar, lebih banyak melihat, terus kita juga mau menerima masukan dan saran seperti itu. Jadi itu akan pastinya setiap masalah itu pasti ada hikmahnya gitu. Kalau kita sudah melakukan semua itu. Saya semakin mantap Ibu ini dan semakin lega karena mendapatkan ilmu kemudian pengalaman dari sosok Ibu Kepala Sekolah yang inspiratif buat saya Ibu. Saya doakan semoga Ibu sehat selalu, sekeluarga, kemudian selama menjalankan tugas ini bisa amanah dan mendapatkan dukungan dari orang banyak dan pastinya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak Darsino. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat, walaupun ya agak sedikit padat jadwalnya ya, tetapi ya dinikmati karena proses memang itu bekerja seperti itu. Sebelumnya saya terima kasih banyak ya Bapak karena sudah diberikan waktu untuk melakukan wawancara dengan Bapak terkait dengan dilema etika dan bujukan moral. Kalau boleh tahu, Bapak memimpin di sekolah ini sudah lama Bapak? Saya mulai ditugaskan di SD Pedurungan Kidul 02 mulai bulan Maret 2024 itu. Wah, cukup jangka waktu yang sangat lama sekali nggih Bapak. Kalau boleh tahu Bapak, bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus mengenai pengambilan keputusan dilema etika dan bujukan moral yang ada di sekolah ini Bapak? Ya, terima kasih Ibu. Pertanyaannya berkaitan dengan identifikasi kasus berkaitan dengan dilema etika dan bujukan moral, tentunya saya harus benar-benar membedakan. Karena untuk dilema etika itu kan kita sebagai seorang pemimpin akan memang bingung karena ketika masalah itu memang sama-sama benar, kasus itu sama-sama benar. Tapi kalau yang bujukan moral, kita sebagai seorang pemimpin agak dimudahkan karena dua kasus yang memang satu benar, yang satu memang tidak tepat. Ya toh. Nah, bagaimana mengidentifikasinya? Tentunya kita sebagai seorang pemimpin harus benar-benar bisa menganalisis masalah itu. Ya, saya lebih fokus ke dilema etikanya ketika berkaitan dengan masalah dua-duanya adalah benar. Mencoba menganalisis yang tentunya ketika dalam mengambilkan keputusan tidak menimbulkan masalah baru, ya, dan juga tidak menyakiti orang. Nah, tentunya itu memang dibutuhkan pemikiran yang sangat jernih, ya. Tapi bagaimanapun sulitnya, seorang pemimpin harus benar-benar bisa mengambil keputusan itu. Iya, luar biasa sekali Bapak. Ini sangat memantik saya dan menjadi inspirasi untuk saya untuk kedepannya untuk bisa menjadi pemimpin pembelajaran yang baik ya Bapak. Baik Bapak, ketika panjenengan sedang mengambil sebuah keputusan mengenai nilai-nilai kebijakan, adakah tantangan atau hambatan yang Bapak hadapi Bapak? Oke, terima kasih. Ketika saya mau mengambil keputusan atau kebijakan berkaitan dengan kasus dilematika yang tadi saya jelaskan di awal sama-sama benar, tentunya tantangan dan hambatannya pasti sangat berat sekali. Ya, untuk itu tantangan yang biasa muncul adalah ketidakpuasan sepihak ketika saya memutuskan bahwa saya harus mengambil posisi yang seperti ini. Nah, tentunya hal ini menjadikan pembelajaran buat saya ketika mau mengambil keputusan yang berkaitan dengan masalah dilematika benar-benar harus jernih. Sangat bagus sekali Bapak penjelasannya, kemudian cara penyelesaiannya juga termasuknya implementasinya sudah bagus sekali Bapak. Baiklah Bapak, untuk dalam mengambil sebuah keputusan dalam suatu kasus itu, apakah Bapak langsung mengeksekusi kasus ini atau membutuhkan penjadwalan khusus Bapak?
Terima kasih. Berkaitan dengan eksekusi tadi kasus tadi, tentunya saya harus bisa menelaah terlebih dahulu. Ketika kasus itu memang berat, ya dibutuhkan satu pemikiran, dibutuhkan satu tim, ya teman sejawat. Tentunya saya tidak serta-merta langsung mengambil keputusan itu. Tetapi ketika kasus yang berkaitan dengan dilema etika itu memang harus segera diatasi karena memang sangat urgent, harus segera saya putuskan. Wah, Jadi dilihat lagi kembali ke kasusnya, ke masalah. Berarti berdasarkan skala prioritas. Iya. Baik Bapak, untuk komitmen Bapak ke depannya dalam pengambilan sebuah kebijakan berdasarkan nilai-nilai kebajikan gitu Bapak, nilai keputusan tadi, kira-kira ke depannya komitmen apa yang akan Bapak ambil untuk melakukan hal tersebut? Ya, berkaitan dengan pengambilan keputusan, komitmen yang saya harus terapkan ke depannya, saya benar-benar harus disiplin, benar-benar dalam arti harus konsisten, ya. Jangan sampai ketika kasus seperti ini saya mengambil seperti ini, untuk kasus berikutnya saya tidak konsisten. Saya sebagai seorang pemimpin tentunya nanti akan direndahkan oleh anak buah. Kata kuncinya ada konsisten dalam pengambilan keputusan. Oh ya, berarti kalau boleh saya ambil intinya, jadi konsisten itu diperlukan gitu Bapak. Baiklah Bapak, adakah faktor-faktor atau seseorang yang bisa membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan ketika mengalami sebuah dilema etika Bapak? Terima kasih Ibu. Seperti yang dijelaskan di awal, ketika berkaitan dengan dilema etika, tentunya saya dalam mengambil keputusan yang memang agak rumit, ya kasusnya agak berat, tentunya saya tidak serta-merta mengambil keputusan sendiri. Saya membutuhkan teman sejawat yang memang bisa dijadikan sharing, ya, untuk meminta masukan. Ketika masukan itu memang dirasa pas, ya saya pakai dengan berdasarkan analisa bersama. Iya, ini menunjukkan kalau Bapak sudah berkolaborasi dengan bagus. Baik Bapak, dari pengambilan keputusan ini apakah ada hikmah yang bisa diambil Bapak? Ya, pasti bahwa setiap mengambil keputusan mesti ada hikmah yang bisa kita petik. Yang pertama berkaitan dengan tadi yang berkaitan dengan dilema etika, saya sebagai seorang pemimpin tadi harus konsisten dalam mengambil keputusan sehingga apa yang saya ambil tidak menyakitkan kepada pihak lainnya. Yang kedua tentunya masalah itu harapannya tidak akan terulang lagi. Dan yang berikutnya tadi dibutuhkan kerjasama ketika masalah itu berat. Jangan kita sebagai seorang pemimpin mengambil sendiri, tetapi membuka hubungan dengan pihak lain, dengan teman sejawat. Barangkali masukan dari teman sejawat itu akan bisa memudahkan dalam saya mengambil keputusan. Luar biasa sekali Bapak, banyak ilmu yang telah saya terima, kemudian banyak pengalaman, kemudian strategi kebijakan yang tadi bisa saya pelajari Bapak. Saya sangat bersyukur sekali bertemu dengan Bapak Darsino yang sangat inspiratif, kemudian bisa memotivasi saya untuk kedepannya untuk melakukan hal-hal yang lebih bagus lagi, lebih positif lagi. Semoga amal baik dari Bapak Darsino ini tadi mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Bapak sekeluarga selalu diberikan kesehatan, kemudian kesuksesan Bapak, dan pastinya mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak, mohon maaf atas segala kekilafan saya Bapak. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.